Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya, Ubayd, iqra. La tufakir mubasyarah la tufakir. Saya sapa kadaka kullu mubasyarah la ba'sa alhim bisurah. Nih calon-calon pendakwah, calon-calon ustadz ini gimana baca kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa tudarribu qalbak ala ridha? Bagaimana kamu tudarrib, melatih qalbaka, hatimu, ala ridha, atas ridha. Bagaimana melatih hati biar ridha, biar senang, biar rela, biar menerima. Undur ila hikmatil man'i, lihatlah kepada hikmahnya pencegahan. Man'i itu larangan. Lihatlah kepada hikmahnya larangan. Tadzakar qissatal gulami, ingatlah qissatal gulami, cerita anak kecil, alladzi qatalahul Khidir, yang dibunuh oleh Nabi Khidir, fi suratil Kahfi, di surah Kahfi. Kana zahiruhu, zahiruhu itu nyatanya, kelihatannya, adalah kelihatannya, nampaknya, musibatan lil abawain. Anak itu ketika dibunuh nampaknya musibah untuk kedua orang tua. Lakin batinuhu rahmatan, akan tetapi batinnya, hakikatnya adalah rahmat, ada kasih sayang. Kalau dilihat dari segi zahir, Nabi Khidir ketika membunuh anak kecil itu musibah untuk orang tuanya. Tapi kalau kita lihat hakikatnya itu menyelamatkan orang tuanya. Kenapa? Khasyata an yurhiqahuma tughyana wa kufra. Apa katanya?
wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Orang tuanya wa ammal gulam, anak kecil itu yang dibunuh sama Nabi Ibrahim, fakana abawahu mu'minain, orang tuanya mukmin. Orang tuanya dua-duanya mukmin. Fa khashina, dalam Al-Qur'an fa khashina, kami takut, an yurhiqahuma. Yurhiqahuma itu apa artinya? Didorong. Anak kecil itu mendorong orang tuanya. Tughyanan wa kufra. Tughyana, mendorongnya ke dalam kesesatan, wa kufra, dan kekafiran. Karena ingat, seorang anak itu bisa menyeret orang tuanya masuk surga dan bisa menyeret orang tuanya masuk neraka. Makanya dibunuh anak kecil itu sama Nabi Khidir. Ini kalau besar ntar akan menyeret orang tuanya orang-orang mukmin, orang soleh, orang bagus. Ntar kalau ini hidup sampai besar, ntar anyur yaqahuma tughyana wa kufra, ntar diseret orang tuanya, didorong orang tuanya kemana? Ke kesatan dan ke kafiran. Makanya dibunuh sama Nabi Khidir. Zahirnya apa? Musibah. Ini anak kecil dibunuh. Tapi batinnya adalah rahmat. Ini bentuk kasih sayang Allah. Terus Allah qad yamna'u ankal mala. Allah qad yamna'u ankal mala, kadang melarang angka darimu al mala, harta. Li'annahu ya'lamu annahu sayufsiduka. Li'annahu ya'lamu, karena Allah tahu, annahu, bahwa sesungguhnya harta itu sayufsiduka, akan merusakmu. Ya Allah, minta mobil. Kalau dikabulkan nih mati nih. Jatuh mobil dari langit, langsung mati ketimpa mobil. Wa qad yamna'u anka zawaja. Waduh. Wa qad yamna'u, dan kadang melarang, angka darimu zawaj, nikah. Artinya dilarang nikah dulu. Al-an, sekarang belum waktunya. Lihat dakhira, untuk menyimpan. Aduh, surprise. Laka, untukmu. Man hiya aslah, siapa perempuan yang paling cocok, paling terbaik. Kalau makanya jangan sibuk jaga jodoh orang. Jangan sibuk mikirin jodoh orang. Jangan rindu kangen sama jodoh orang. Kenapa? Lihat dakhir. Ini disimpenin sama Allah, ini dijagain sama Allah. Man hiya aslah, siapa yang paling baik, yang paling bagus. Ad-dunya laysat dara jazain. Dunia itu bukan dara jazain. Dar rumah. Jaza, balasan. Bukan tempat balasan. Dunia itu bukan tempat balasan. Lau kanatid dunya tusawi, lau kanat, seandainya, kanatid dunya, seandainya dunia itu tusawi, setara atau sama, indallah, di sisi Allah, janaha ba'udatin, setara dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk, seandainya setara dengan sayap nyamuk. Masaqal kafiro, Allah enggak akan memberi minum orang kafir. Minha, dari dunia tersebut. Syurbata ma'in, walaupun seteguk air. Kalau memang dunia itu berguna, Allah tidak ngasih. Fala tahzan, maka jangan sedih. Ala fawati syai'in, fala tahzan, maka kamu jangan sedih atas fawati syai'in, atas hilangnya sesuatu, haqirin, yang rendah, yang hina. La yusawi, yang hal tersebut la yusawi, tidak setara, tidak sama, janaha ba'udatin, dengan tidak setara dengan sayapnya nyamuk. Jangan tangisi dia yang pergi, cukup perbaiki diri. Hakir, rendah atau hina, dunia yang hina. Qalbul mu'adalati, keseimbangan hati, seimbangnya hati. Qalbu itu hati, mu'adalah kesetaraan, keseimbangan. Badalan, sebagai ganti.
minan nadhari, dari melihat, ila ma faqadta, kepada apa yang sesuatu faqadta kamu kehilangan, kepada sesuatu yang kamu sudah kehilangan, daripada mengganti dari melihat sesuatu yang sudah kehilangan. Unzur, lihatlah, ila ma abqallahu laka, lihatlah apa yang masih Allah sisakan. Abqalaka dinak, Allah masih menyisakan, menetapkan agamamu. Wa aqlak, dan masih menetapkan pikiranmu. Wa qur'anak, masih menetapkan, menyisakan, memberikan Al-Qur'anmu. Wal musibah, dan musibah. Allati, yang la tadurru, tidak membahayakan, dinaka, agamamu. Hiya, yaitu hayyinatun, sesuatu yang enteng. Sesuatu yang enteng. Ini tutorial kaifa tudarrib qalbak ala ridha. Bagaimana melatih. Tahu namanya melatih? Bukan sekali, bukan dua kali, bukan berkali-kali. Kata Jet Li apa? Lebih baik belajar satu jurus 1000 kali daripada belajar 1000 jurus tapi sekali. Itu latihan. Kaifa tudarrib qalbak. Bagaimana kita melatih hati? Jadinya bukan sekali, dua kali. Melatih sabar itu bukan sekali, dua kali. Bukan 1000 kali. Dari baru balik sampai mati. Dari kecil sampai mati. Itu melatih. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan masuk dalam ranah koridor apa? Ajaban li amril mu'min. Menjadi orang mukmin. Siapa orang mukmin itu yang dikasih tahu di hadisnya. Inna amrahu kullahu khair. Semuanya baik semuanya. Walaysa dzaka illa walaysa dzaka li hadin illa lil mu'min. Yang baik itu enggak ada kecuali bagi mereka yang mukmin. Coba lihat hadisnya. In asabathu sarra syakara. Kalau ditimpa kebaikan bersyukur. Wa in asabathu dharra sabara. Kenapa? Fakana khairan lahu, katanya dua-duanya. Syukur, sabar itu baik semua. Nah, itu yang kita mau tudarrib, itu yang kita pengen latih sekarang hati kita. Biar hati kita menjadi ridho. Biar menjadi orang yang mukmin sejati. Nah, bagaimana cara menjadi mukmin sejati? Di Zubat dikatakan fakun minal imani fi mazidi wa fi safail qalbi tajdidi bi kathrati salati wa taati wa tarki malin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'adz dzunubi mujibatani qaswatal qulubi wa inna abada qulubin nasi mir rabbina rahim qalbun qasi wa sa'il a'mali la tukhallisu illa ma'an niyati haitsu tukhlasu fa sahihin niyata qabla al-amali Ma'ti biha makhlatan bil awwali wa in tadum hatta balagta akhirah husna tawaba kamilan fil akhirah wa niyatun wal qawlu thumma al amalu bi ghairi sunnatin la tuqbalu sampai akhir. Faqun minal imani fi mazidi, cepat jadilah dari iman naik. Wa fi safail qalbi dzata tajdidi, setiap hari dibersihkan hati itu. Dengan cara apa? Bikatati sholati wa taati, perbanyak salat, perbanyak taat. Itu akan bisa meningkatkan keimanan. Wa tarki malin nafsi min syahwati, jauhkan yang syahwat, hawa nafsu. Fa syahwatun nafsi ma'adz dzunubi, syahwat sama dzunub mujibatani qaswatal qulubi, itu yang membuat hati menjadi qasi, yang membuat hati menjadi berat. Makanya enggak pernah dapat menikmati. Ya tudarrib, melatih. Sekarang ya pagi ini, detik ini kita siang melatih sabar, syukur. Itu udah sabar, syukur, ridho. Aduh, ridho. Gimana pun posisi kita ridho. Kapan kita latih? Ya sekarang. Kapanpun ada kejadian kita latih, kapanpun ada keputusan kita latih, kapanpun kejadian atau momen yang tidak sesuai dengan keinginan kita latih. Ridho. Kenapa? Semuanya sumbernya dari Allah. Yang ngasih makan Allah, yang ngasih minum Allah, yang kasih idam Allah, yang kasih semua fasilitas Allah. Biar kenapa? Biar tertancap. Sehingga kita keluar dari pondok udah aman. Kenapa kita jadi mukmin sejati? Kaifa tudarrib. Salah satu caranya, di samping kita melakukan sebuah kebaikan tadi, unzur ila hikmatil man'i. Lihatlah hikmah larangan. Ingat, kadang orang salah mengartikan cinta dan rindu, ini penting, paham? Larangan itu dikirain benci, memberikan dikirain cinta. Lah, salah. Paham? Padahal larangan itu adalah surat
rindu yang Allah berikan untuk seorang hamba. Udah sering Anda bilang, bagaimana kalau adik kita flu, pilek, adik kita sakit, kita kasih es krim? Enggak. Kok enggak ngasih? Ente gak cinta? Cinta, karena kita cinta kita larang. Sama kayak ini, Nabi Khidir membunuh anak kecil. Zahirnya sesuatu yang enggak etis, enggak cocok. Kenapa bunuh anak kecil? Kasihan anak kecilnya, kasihan orang tuanya. Tapi lihat batinu. Kenapa? Ini anak kecil kalau hidup terus, kalau sampai muda, sampai tua, entar kasihan orang tuanya. Makanya anak kecil belum balik, kalau mati kemana? Anak kecil balik kalau mati kemana? Masuk ke surga, karena belum balik, nggak ada dosanya sama sekali. Anak kecil belum balik nggak sama sekali. Makanya jangan pernah remehkan anak kecil. Walaupun bandel. Kenapa? Sebandel-bandelnya anak kecil, dia nggak punya dosa di sisi Allah. Sebandel-bandelnya anak kecil. Setaat-taatnya orang dewasa, banyak dosanya di sisi Allah. Paham? Anak kecil bandel ini nggak punya dosa di sisi Allah. Kita taat, banyak dosa kita. Makanya sayangi yang kecil, hormati yang besar. Kenapa hormati yang besar? Karena dia lebih lama sujudnya. Lebih dulu baliknya, lebih lama sujudnya. Lihat itu hikmahnya, larangannya. Kenapa ternyata ada larangannya, ada hikmahnya. Makanya kan di sini qad yamna'u angkal mal. Kadang Allah nggak ngasih harta. Kenapa nih ketahuan nih? Kalau dikasih harta sombong. Sekarang aja sombong, miskin. Apalagi besok makin kaya. Miskin hanya sombong, apalagi makin kaya. Miskin nggak mau berbagi, makin kaya makin nggak mau berbagi. Kenapa? Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqan wa lanakunanna minas shalihin. Terus falamma atahum min fadli bakhilu bihi. Ketika dikasih bakhil. Ya Allah, anak kalau dapat 1 juta nih, anak kasih, anak sedekah ke semua santri bakso padil 30.000 kali 3 kali 24 3 kali 4 2 simpan 1 3 kali 2 6 tambah 1 7 740 kalau punya 1 juta. Yang pop mie aja, makan pop mie kepalanya aja yang masuk ke lemari. Yang makan, yang mahal sedikit. Ingat Allah nggak lihat berapa jutanya. Allah itu fair. Allah itu adil. Mana kalau kita mana lebih banyak sedekah 1 juta atau 100.000? 1 juta. 100 juta atau 1 juta? 100 juta. 1 juta atau 10.000? 1 juta. Pandangan manusia, pandangan Allah enggak. Orang miskin, dia punya uang berapa? 20.000. Sedekahnya 10.000. Bagi Allah 50%. Bagi Allah 50%. Uangnya 20.000. Sedekahnya berapa? 10.000. Berapa jadinya? 50%. Ada orang uangnya 20 juta. Sedekah 1 juta banyak, tapi bagi Allah sedikit. Kalau mau 50%, 20 juta ini harus sedekahin 10 juta. Baru sama. Makanya sampai ulama katakan udah sedekah ketika miskin. Kenapa persennya lebih banyak? Allah lebih adil. Anda punya pop mie 2, sedekah 1, 50%. Punya pop mie 10, sedekah 1, itu 10%. Karena 10 pop mie antum. Allah itu maha adil makanya. Paham? Orang miskin juga Allah kasih. Orang kaya Allah kasih. Bukan jadi ukurannya itu banyak, bukan dari kuannya, tapi kualnya. Ada orang tukang becak atau orang yang kerja sehari 50.000 sehari, dari pagi sampai sore 50.000. Sedekah 5.000, itu 10.000, itu udah 20%. Ada orang dapat 5 juta, kalau mau sedekah harus kasih 1 juta, biar 20%. Makanya jangan, bagi mereka yang kaya, kasih 1 juta, 2 juta nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Kenapa? Allah mau kasih lebih banyak daripada itu. Makanya bersyukur yang bisa sedekah setiap hari. Walaupun 5.000, walaupun 2.000. Allah nggak lihat nominalnya. Yang Allah lihat adalah keikhlasan dan kejujuran hati. Karena sulit orang bersedekah, itu sulit. Makanya wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Sulit orang sedekah. Sulit hati masalahnya. Kenapa? Orang kalau mau sedekah harus hatinya bersih, nggak cinta dunia. Kalau masih cinta dunia masih perhitungan. Itu pun kalau mau sedekah ngasih lihat orang. Ini ntar kalau anak kasih ngasih enggak lagi, ngasih balik enggak. Gitu. Sulit sedekah itu. Tapi Allah yang dilihat adalah bukan banyaknya, cuma
kualitas. Makanya sedikit walaupun banyak, kalau ada ngasih. Makanya nggak dikasih kaya kita. Kenapa? Ingat, harta itu titipan. Makanya ada namanya zakat. Zakat mal. Wajib kita keluarkan, wajib. Setiap harta kita ada hak orang. Kalau yang sedikit aja nggak mau berbagi, ntar kalau banyak gimana? Itu titipan. Yang dihisap di akhirat apa? Harta kita. Dari mana dan untuk apa? Semakin banyak ini yang kita punya, semakin banyak hisabnya. Makanya kata Sayyidina Ali, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Dunia itu halalnya aja hisab, haramuha azab. Apalagi haramnya, halalnya dihisab, apalagi haramnya. Oleh sebab itu ada, syukuri apa yang ada. Ingat, jadinya syarat bersedekah itu nggak harus banyak uangnya. Wa minhum man ahadal tadi, ya Allah seandainya kau ngasih, dikasih. Malah nggak lihat teman, dikasih, nggak lihat tangga, dikasih, nggak lihat orang. Fokus kepada diri sendiri. Makanya Allah nggak ngasih. Kenapa? Ntar kalau dikasih harta makin bakhil, makin banyak azabnya ntar. Kalau dikasih harta makin bakhil, makin banyak azabnya. Ntar kalau dikasih harta makin sombong, makin maksiat. Sekarang nggak bisa maksiat, nggak ada uang, nggak ada sombong. Ntar kalau ada uang, aduh, temennya ditunjuk-tunjuk, temennya jadi babu. Ntar kalau banyak uang, bisa main biliar, bisa kemana-mana, bisa ke hotel, bisa ke tempat-tempat maksiat kalau banyak uang. Kalau nggak ada uang, bisa nggak ke tempat maksiat? Nggak bisa. Kalau banyak uang, bisa. Tapi bagi orang yang mukmin, dia jadikan uang itu adalah jembatan sedekah ke masjid, ke fakir miskin, dan lain sebagainya. Nah, Allah melarang, kenapa? Karena Allah tahu li'annahu ya'lam annahu sayufsidu, entar akan merusakmu. Wa qad yamna'anka zawaj. Jangan nikah sekarang, jangan. Kenapa? Masih disimpenin sesuatu himan hiya aslah, yang terbaik. Ingat, aslah bukan soleh lagi, aslah yang paling bagus. Makanya ingat, jangan mikir, jangan rindu, jangan kangen. Udah Nabi bilang, rindu kangen itu udah memang udah takdir, tapi kita bisa punya pilihan, lepaskan atau pertahankan. Kalau antum mikirkan, antum pertahankan jadinya cinta itu. Kalau antum pikirkan rindu terus, antum pertahankan, lepaskan. Bagaimana caranya? Sebagaimana kita melupakan Tuhan, lupakanlah mantan. Allah aja tiap hari dilupakan, masa mantan gak bisa dilupakan? Allah aja tiap hari dilupakan, yang ngasih semuanya, tapi masa dia yang ala kulli hal. Makanya jangan pikirin jodoh orang, jangan kangen rindu sama jodoh orang. Kahfi senyum. Nggak boleh. Kenapa? Pasti akan disipkan sama Allah. Belum waktunya. Ad-dunya laysa darul jaza. Dunia itu bukan tempat balasan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu mazra'ah. Apa mazra'ah? Ladang. Mazra'ah itu sawah. Sawahnya apa? Akhirat. Artinya kalau orang cocok tanam, kapan? Panennya besok di akhirat. Ad-dunya al-akhirah darul jaza. Kalau akhirat itu baru tempat panennya. Makanya banyak orang miskin, ya Allah, ana sholat, ya Allah, ana tahajud, ya Allah, ana doa, kok nggak dikasih? Nggak dikasihnya itu ada hikmahnya, besok dikasih. Ingat, ud'uni astajib lakum. Kalau kita minta, dikasih nggak sih Allah? Bagaimana cara Allah mengabulkannya? Satu. Langsung dikasih, yang antum inginkan itu satu. Kedua, Allah kasih yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan sekarang apa? Sehat. Yang dibutuhkan kuat, Allah kasih. Ketiga, daf'ul bala, doa kita antum itu sekarang sebenarnya antum akan dapat musibah, tapi karena antum berdoa, nah itu yang dikabulkan, menjadi penghalang bencana. Dan yang ketiga, dikabulkan di akhirat. Makanya orang-orang di akhirat besok banyak nyesel, ya Allah, kenapa engkau kabulkan dulu doa saya di dunia, sekarang aja. Karena banyak sampai di akhirat, kok banyak banget amal ibadahnya, karena itu doanya dulu yang enggak dikabulkan di dunia, tapi Allah kabulkan di akhir. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, ana enggak pusing, enggak galau, enggak gelisah kalau enggak dikabulkan doa. Yang membuat ana gelisah kalau Allah enggak berikan saya hidayah untuk berdoa. Makanya doa mukhul ibadah,
Otaknya ibadah itu doa. Makanya kalau Anda belajar fikih, as-sholatu lughatan ad-du'a'u. Salat itu secara bahasa apa? Ad-du'a adalah doa. Kata Sayyidina Umar, udah, Anda enggak takut enggak diterima doa saya. Yang saya takut Allah enggak berikan hidayah saya untuk berdoa. Karena doa itu ibadah. Diterimanya adalah kalau dikasih balasan itu hadiah. Paham? Diterima sama enggak itu hadiah dari Allah. Doa sendiri itu ya Allah itu ibadah. Itu kehambaan yang luar biasa. Dunia tempatnya nanam. Di akhirat tempat, makanya lihat itu. Seandainya sama dunia ini dengan sayapnya nyamuk. Seandainya sama, setara. Dunia ini dengan sayapnya nyamuk, satu teguk orang kafir nggak dikasih minum. Seandainya sama. Artinya kok kenapa sekarang orang kafir itu dikasih udah perempuan semua maunya, harta semua maunya, hidup semua maunya, karena nggak ada apa-apanya dunia ini. Seandainya setara sayap nyamuk, tahu nyamuk? Ada nggak harganya? Sayap nyamuk. Seandainya setara sayap nyamuk, Allah nggak akan kasih satu teguk, nggak akan kasih. Artinya apa? Sampah dunia ini. Tahu sampah? Sekarang ada di kamar kita banyak sampah. Ada yang minta sampah, seneng nggak kita? Hah? Ngasih nggak kita? Kalau kamar antum kotor, banyak sampah, ada orang sukarela mau mengambil sampah itu, seneng nggak? Seneng, biar bersih. Orang kafir minta sampah tiap hari, dikasih sama Allah, dimanjakan malah. Orang muslim yang sholatnya, tahajudnya, ngajinya nggak dikasih itu. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjaranya orang. Nggak dikasih, kenapa? Karena nggak ada harganya dunia itu. Makanya orang mukmin itu ingat, jadi patokan orang barokah itu apa? Taat, istiqomahnya, bukan punya motor, bukan punya mobil, bukan punya pondok pesantren, bukan jadi ustadz, bukan banyak santrinya, bukan banyak umatnya, bukan banyak yang seneng, enggak. Yang penting nih, saya ibadah sama Allah sedih. Patokannya istiqomah, saya ibadah. Antum ngajar besok pulang TPQ antum cuma satu orang. Anak umur 5 tahun bukan jadi patokan. Yang ngaji sama antum 5.000 orang, 10.000 orang, bukan patokan. Dan jadi patokan itu antum tetap continue istiqomah beribadah dimanapun dan kapan. Makanya ittaqillah haitsuma kunta. Nah, itu jadi patokannya. Bukan orang seneng, bukan banyak umat, bukan antum ustadz kiai besar, pondoknya megah, santrinya puluhan ribu, bukan jadi patokan. Yang jadi patokan adalah ibadah setiap hari kita. Ibadah setiap hari kita. Karena dunia ini semuanya akan dikasih. Orang yang sembah Allah dikasih, orang yang nggak sembah Allah dikasih dunia. Tapi akhirat enggak, itu khusus, khas. Makanya Rahman, Rahim. Rahman Maha Pengasih, Allah kasih semuanya dunia. Rahim enggak. Penyayang Allah khusus, Rahim itu khusus untuk mereka yang akhirat. Kalau Rahman serah, ente mau apa dikasih orang. Makanya jangan pernah melihat seseorang dari dunianya. Kenapa? Kata Sayyidina Ali tadi, ad-dunya halaluha hisab wa haramuha azab. Banyak mobilnya ya lebih banyak hisabnya. Lebih banyak lebih. Tapi bagaimana kalau kita sedekahkan, itu beda lagi. Itu untuk pribadi, tapi kasih orang itu jadi amal jariyah. Ya Allah, kalau kita punya mobil 20, 19 untuk ustadz. Wah, luar biasa. Antum jangan khoyal aja pelit. Khoyal pelit, apalagi enggak khoyal. Waduh. Ntar anak kalau punya mobil 5, anak kasih nopal 1, hafiz 1, ini 1 situ. Khoyal enggak apa-apa, ntar khoyal lagi. Khoyal gratis. Ini khoyal pelit. Ntar kalau antum banyak uangnya ngasih enggak? Ente enak aja, anak capek kerja, belum kaya. Baru nanya khoyalnya, tak paham? Ente ntar kalau punya mobil 10, kasih anak 1 aja. Enak aja, ente capek anak kerja. Lagi khoyal pelit. Padahal khoyal gratis. Udah kasih aja ente 10, enggak? Anak kasih 20 Ferrari. Ntar anak khoyal lagi 30. Paham? Khoyal gratis atau enggak? Gratis. Ngapain anak ntar kalau udah punya pesawat, anak kasih semuanya nih 24 orang kapal. Ntar khoyal lagi punya pesawat 40. Masih banyak. Wow, semudah itu hidup. Kita khoyalnya aja yang gratis pelit, khoyalnya pelit, apalagi nggak khoyal. Waduh, muskilatun. Yang penting jangan janji biar nggak jadi utang. Terus qalbul muadalah, hati yang keseimbangan hati. Bagaimana caranya biar kita melatih keridhaan itu? Nah, badalan min nazari ila ma faqatta, daripada kamu melihat sesuatu yang hilang. Kita punya target.
nggak nyampe. Kita punya cita-cita, nggak jalan. Nah, ini unzur ilama abqallahu laka, lihat yang masih dikasih sama Allah. Masih sehat? Alhamdulillah. Masih kuat? Alhamdulillah. Sekarang. Siapa yang mau 1M semuanya? Sekarang nih ada orang, anak kasih antum 1M, besok pagi lumpuh. Kep. Ya. Sekarang 1M, besok pagi lumpuh. Artinya mana lebih banyak 1M sama sehat kita? Kita nggak pernah. Nah sekarang 100 juta, besok pagi nggak bisa ngelihat. Ini yang di badan ini bukan M, triliunan. Orang sakit tenggorokan nggak bisa makan. Seenak apapun ibu dapur buat makanan. Kalau sariawan gimana? Kalau tenggorokan sakit gimana? Artinya yang enak itu bukan makanannya, sehat. Tenggorokan ini yang enak. Tempe aja kalau lapar enak. Apalagi yang puasa, Masya Allah. Mujahadah. Enak. Makanya nih, idam paling enak apa? Idam paling enak. Lauk paling enak apa? Hah? Lapar. Yang paling enak itu lapar. Minuman paling enak? Haus. Nggak ada yang bisa ngalahin haus. Karena gini, antum kenyang dikasih es, nggak mau. Esnya nggak enak, bukan gitu, udah kenyang. Antum dikasih ayam, dikasih unta, dikasih kambing, semuanya dikasih. Tapi kalau udah kenyang, enak? Nggak enak. Yang buat enak itu lapar. Dan itu udah ada Allah kasih semua. Sehat tenggorokan, lapar, haus. Tapi kita lupa. Kenapa? Terlalu ambisi. Paham? Kita lupa dengan Allah, apa yang Allah masih kasih. Makanya di sini, abqalaka dinak, Allah masih kasih agama. Alhamdulillah masih Islam. Alhamdulillah. Sekarang antum ternyata kahfi anaknya CR misal. Waduh, tapi agamanya apa? Antum dikasih karena jadi Elon Musk, orang paling terkaya. Berapa ribu, 14 ribuan triliun uangnya. Tapi na'udzubillah min dzalik. Islam enggak. Agama kita dikasih. Akal masih dikasih. Siapa yang paling ganteng? Kalau enggak ada akalnya? Yang paling ganteng kalau enggak ada akalnya? Insyaallah kemana-mana telanjang. Antum alhamdulillah kita masih punya akal. Akal itu apa? Menjadi pengikat. Tahu mana yang baik, mana yang enggak. Kalau akal udah enggak ada, yang paling cantik juga hilang cantiknya. Yang paling ganteng hilang gantengannya. Allah masih akal. Allah masih kasih akal. Wa Qur'anak, Allah masih kasih Quran. Masih kurang apa lagi? Wal musibah allati la tadur dinaka khiyahinah. Musibah yang tidak membahayakan agamu itu enteng, yang tidak kasih bahaya itu enteng. Makanya apa katanya di Salam Sir, laisal musab man faqadal ahbab, walakin al musab man hurimat thawab. Orang yang ditimpa musibah itu bukan mereka yang kehilangan orang yang dicintai, tapi mereka yang diharamkan kebaikan dari Sang Ilahi. Itu musibah sebenarnya. Al-musab laisa man faqadal ahbab. Al-musab walakin al-musab man hurimat thawab. Al-musab itu orang yang ditimpa. Orang yang ditimpa itu bukan orang yang ditinggal atau berpisah dengan orang yang dia cintai, tapi orang yang sebenarnya orang dapat musibah adalah orang yang diharamkan beribadah oleh Sang Ilahi. Kasih harta, kasih dunia, sholat sulit, zikir sulit, duha nggak bisa, tahajud apalagi. Itu sebenarnya yang musab, itu sebenarnya orang yang dapat musibah, bukan orang yang ditinggal sama orang yang dicintai. Al-musab laisa man faqadal ahbab, walakin al-musab man hurimat thawab. Hurima, yang diharamkan itulah. Kisatun Urwah bin Zubair Jabalur Ridha. Kisah cerita Urwah bin Zubair Jabalur Ridha. Jabal apa jabal? Jabal. Gunungnya Ridha, kerelaan. Tabi'iyun jalilun, seorang tabi'i yang agung. Min fuqaha'il Madinati sab'ah,
daripada fuqaha. Fuqaha itu orang-orang pintar fikih, ahli fikih di Madinah. Ada sab'ah, salah satunya adalah Sayyidina Urwah bin Zubair. Siapa tabi'in yang bertemu dengan sahabat? Siapa sahabat yang bertemu dengan Rasul? Safara ila Syam, dia bepergian ke Syam. Wa fit tariq, dan di jalan usibat rijluhu, usibat terkena rijluhu, kakinya, al-akilah, penyakit yang menggerogoti tubuh namanya. Ini gorgorian itu namanya. Faqarrara, maka memutuskan al-atibba, dokter-dokter, batroha, untuk mengamputasi, memotong. Dia kakinya kena penyakit dan dokter faqarrarul atibba faqarrara memutuskan atau mengambil keputusan al-atibba dokter-dokter batroha, memotong kakinya, hatta la yamuta, biar dia tidak mati. Nauzubillah. Orang kencing manis kadang juga, orang-orang penyakit itu diamputasi. Kenapa? Biar enggak menjalar penyakitnya. Hatta la yamut, dipotong biar enggak mati. Wa fi nafsil lailah, dan di malam yang sama, saqata ibnuhu al-habbu ilaihi, jatuh anaknya yang paling dia cintai, min satahid dar, dari atap rumah. Famata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan anaknya mati. Bayangin tabi'in ini, bayangin tabi'in musibahnya kayak gini. Kalau kita, wallah, butirat rijluhu, diamputasi, dipotong rijluhu. Apa rijluhu? Kakinya dipotong. Wa mata waladuhu, dan anaknya wafat. Fi lailatin wahidah, di satu malam. Kakinya dipotong, anaknya wafat. Famadza qala indama afaqa, apa yang dia katakan? Famadza apa qala, dia katakan indama, ketika afaqa, sadar, ketika bangun, ketika dia udah diamputasi, ketika udah sadar, ketika udah bangun. Nadhara ila rijlihi al-mabturati, nadhara, dia melihat, ila, kepada rijlihi, kakinya, al-mabturati, yang dipotong, diamputasi. Wa qala, dan dia berkata, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, bagimu semua pujian. Bayangin. Makanya ada sahabat yang diskusi di malam, apa itu sabar, apa itu syukur? Sabar itu idza munina sabarna wa idza utina syakarna. Kalau kita enggak dikasih, ya sabar. Kalau dikasih, ya syukur. Nah, idza munina syakarna wa idza utina atharna. Itu kata sahabat satu, idza muni'na, kalau kita dilarang, sabarna, kita sabar. Wa idza utina syakarna, kalau kita dikasih, kita bersyukur. Bukan, kata yang satunya, idza muni'na, kalau kita dilarang, syakarna, kita bersyukur. Wa idza utina atharna, tapi kalau kita dikasih, kita ngasih. Makanya terima kasih, tahu artinya terima kasih dalam bahasa Indonesia? Terima kasih orang. Paham? Kalau antum terima makan sendiri itu bukan terima kasih, terima saja. Kalau dikasih bilang apa? Terima kasih. Kalau antum udah terima, jangan lupa kasih orang. Paham? Terima kasih, dikasih uang terima kasih, jangan lupa kasih orang. Udah terima, kasih orang juga. Dikasih jajan, terima kasih orang juga. Tuh mental-mentalnya para tabi'in sahabat. Allahumma lakal hamdu in kunta. Ini apa beliau bilang? In kunta, jika engkau qad akhadta, engkau sudah mengambil, faqad abqaita, engkau sudah menyisakan, abqaita rijlal ukhra, abqaita, engkau sudah menyisakan kaki yang lain. Kaki yang satu sudah diambil, alhamdulillah masih ada kaki satu lagi. Mau teriak, mau mengeluh, ya enggak balik kaki enggak bisa. Kalau kita ada musibah kayaknya, mau teriak, mau ngeluh, mau nangis, sampai nangis darah, balik enggak kakinya kalau udah dipotong? Enggak, malah makin frustasi, makin sumpek gitu. Wa in kunta qad ibtalaita, seandainya engkau, in kunta, jika engkau qad ibtalaita, sudah mencoba atau menguji, faqad afaita, walaupun udah diuji tadi, anaknya wafat, dia diamputasi, faqad afaita, engkau afaita, melindungi atau menyehatkan.
Afaita baqiyatal jasadi, melindungi atau menyehatkan sisa atau apa jasad yang masih ada. Tuh. Baik. Diambil kakinya satu, ya masih, alhamdulillah masih ada sisanya, alhamdulillah masih sehat. Kalau kita sakit tenggorokan sedikit, ya Allah. Pusing sedikit, ya Rob. Ya Rob. Kalah Rasul sama Nabi musibahnya. Pusing sedikit, ya Allah, ya Rob. Ini diamputasi, anaknya wafat, masih alhamdulillah. Ini sakit. Aduh. Terus semuanya dikasih tahu sakit, biar semua orang tahu dia bersabar. Ala kulli hal. Hadza huwa ridha, inilah ridha. Senang, rela, tulus. Alladzi yang yuzalzil, mengguncang aljibala, mengguncang jibal, apa jibal? Gunung. Lam yastaki, enggak mengeluh. Walam yatasakhat, enggak marah. Bal ra'an ni'matal baqiyata, akan tetapi ro'a, melihat nikmat baqiyata yang tersisa, wasatal mihnatil qasiyati, di tengah ujian yang keras. Coba ya, sahabat tapi ini luar biasa. Ba'id, nahnu ba'id jiddan. Apalagi ujiannya Rasul, ujiannya sahabat. Bayangin, mereka masih bisa tersenyum dengan nikmat yang ada, sampai lupa mengeluh dengan musibah yang menimpa. Masih bisa tersenyum dengan nikmat yang ada, sampai lupa mengeluh dengan musibah yang menimpa. Itu sahabat tabi'in. Kenapa? Abu Qaita, ya Allah, masih ngasih hidup, masih ngasih akal, masih ngasih jasad, masih ngasih. Malu. Siapa yang dari lahir sampai sekarang pusing? Siapa yang dari lahir sampai sekarang batuk? Yang dari lahir sampai sekarang sakit? Sebenarnya malu. Makanya ada dua ulama. Yang satu, kalau sakit diam aja. Kenapa? Doa malu sama Allah. Ngeluh itu malu. Terlalu banyak nikmatnya. Yang satu ngeluh. Kenapa ngeluh? Saya hamba. Saya ini hamba, orang lemah, makanya ngeluh. Gitu. Bagus semua itu. Ya Allah, aduh Pak pusing. Kenapa? Saya ini hamba ya Allah. Saya ini hambamu ya Allah. Saya nggak mampu ya Allah. Ke Allahnya, bukan biar didengar manusia. Makanya ulama itu apapun yang wali-wali kasih Allah, apapun yang mereka lakukan semuanya untuk Allah. Untuk Allah. Hatta ngeluhnya untuk Allah. Kenapa engkau merintih ngeluh? Karena saya ini hamba. Siapa saya? Saya ini hamba. Biar Allah, saya ini hamba. Saya ngeluh ini karena saya nggak bisa apa-apa. Saya ngeluh itu untuk menghambakan diri. Saya ini nggak apa-apa. Yang satu, kenapa nggak ngeluh? Aduh, kalau mau ngeluh, ini dari dulu sampai sekarang dikasih semua sama Allah. Dikasih mata, dikasih hidung, dikasih telinga. Satu aja mata, hidung aja kesumbat dua-duanya. Nah, kesumbat dua-duanya. Telinga kesumbat dua-duanya. Mata nggak bisa ngelihat. Tenggorokan, waduh, kebanyakan, terlalu banyak nikmat. Makanya pantas fabi ayyi ala, fabi ayyi ala, nikmat mana yang mau didustakan? Makanya kita cuma hanya kurang merenungi aja nikmat yang Allah masih berikan. Itu pasal. Tadzakar amron, ingatlah amron, satu urusan, satu perkara. Faqad tahu, yang kamu kehilangannya. Wa hazinta alaihi, dan kamu sedih atasnya. Hal awwadzakallahu khairan, apakah Allah menggantikanmu khairan, menjadi yang lebih baik, minhum, darinya, dari perkara yang hilang tersebut. Au alhamakas sabara alai, atau Allah memberikan kamu, mengilhami kesabaran. Tadzakar, ingat, amran, suatu perkara atau urusan. Faqad tahu, kamu dulu pernah kehilangan barang tersebut, wa hazinta alaih, dan kamu hilang. Apapun dan siapapun. Hal awadakallahu khairan, apakah Allah menggantikanmu lebih baik, memberikan kamu lebih baik sebagai penggantinya. Au alhamaka sabr, atau Allah memberikan kamu kesabaran. Hal tad'u, apakah kamu
tad'u, berdoa, bidu'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan doanya Nabi. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, saya minta ridha ba'dal qada, ba'da setelah ketetapan. Ij'alhu wirdak, jadikan ini sebagai wirid. Kalau dapat musibah, as'aluka ridha ba'dal qada. Kalau dapat sesuatu yang tidak disenangi, as'aluka ridha ba'dal qada. Ya Allah, ana minta ridha ba'dal qada, setelah ketetapan. Bukan ridha ada, ya Allah as'aluka taubah. Ya Allah as'aluka, ya Allah saya minta taubat. Ya Allah saya minta istiqomah, minta semuanya. Orang nggak bisa taubat kalau nggak dikasih hidayah. Orang nggak bisa istiqomah, orang nggak bisa semuanya kalau nggak dikasih sama Allah. Makanya apa yang mau dibanggakan? I'lam, ketahuilah, anna qimata syaja'ah, bahwa sesungguhnya kimah, apa kimah? Puncak syaja'ah, keberanian, laisat, bukan, fi qahril khusumi, di dalam menguasai atau membentak khusum, lawan. Qahr itu menguasai, itu menundukkan atau menaklukkan. Khusum, lawan. Bal, akan tapi fi qahrin nafsi, di dalam menguasai jiwa. Litardo, nah ini intinya hidup itu. Litardo an rabbiha, biar nafsu tadi ridho dengan Tuhannya. Makanya apa gelarnya para sahabat? Radhiyallahu anhum wa radwan. Radhiyallahu anhu, Allah ridho dengannya. Waradu anhu, dan Allah juga dan mereka ridho kepada Allah. Gelarnya sahabat itu, bayangin, ridho dengan semuanya. Bayangin sahabat pagi perang itu nggak kena silet, kena pedang. Bukan silet, bukan hanya kena batu kerikil, berlumuran darah. Bayangin, perang disahabat sama parang, anak panah, malamnya tahajud, sholat. Kita nggak ada apa-apanya. Kita main bola aja udah libur semua. Sakit main bola, pegel semua. Ini perang, paginya, malamnya ibadah, bukan nggak ada alasan. Itulah sahabat. Nahnu ba'id. Kenapa ba'id? Karena kita belum menikmati apa yang mereka nikmati. Intinya kenikmatan mereka itu sama seperti orang yang sangat nikmat dalam kemaksiatan. Orang dalam nikmat ke dalam kena kemaksiatan itu, jangan tanya, nggak mau berhenti juga. Orang udah kecanduan itu nggak mau berhenti sama. Sahabat itu udah nikmatnya sama Allah, sama Rasul itu luar biasa. Makanya semua yang dilihat, siapa yang mau mati? Sahabat pengen syahid semua, pengen syahid. Mereka, makanya para sahabat itu kalau udah perang udah semangatnya jangan tanya. Satu syahid ini dapat langsung surga. Kalau nggak syahid pasti menang. Dua-duanya kemenangan. Makanya orang kafir itu gentar semua, walaupun kami fiatin qalilatin, sedikit jumlah mereka. Tapi kalau udah lihat musuh senyum. Ayam geprek nih, ayam geprek depan nih. Ayam geprek nih. Cilok ini depan nih, bakso Fadil ini depan nih. Aduh. Orang kafir itu dilihat lah. Kenapa senang? Kalau udah mati nih syahid. Malah mereka, ya Allah Rasul, saya ikut. Kenapa? Pengen cepat-cepat masuk surga. Ya syaratnya mati. Makanya itu, bila surga yang indah menuntut perpisahan, bagaimana dengan kehinaan yang cita-cita kita yang remeh? Surga yang indah menuntut kematian, menuntut perpisahan untuk didapatkan. Bagaimana dengan cita-cita? Harus ada perpisahan antara teman, harus ada perpisahan dengan orang tua, perpisahan dengan orang yang kita cintai, harus misah, harus sendiri. Ya. Mau masuk surga, kubur, syaratnya itu kubur, syaratnya harus mati dulu. Mau sukses, nyendiri itu syaratnya udah nggak ada yang lain, nggak ada syarat yang lain. Mau masuk surga lewat mana? Kalau nggak mati, lewat mana? Siapa yang nggak mati? Orang paling mulia sedunia. Mau masuk surga lewat mana? Sama, cita-cita sama. Mau sukses lewat mana? Ya capek, ya harus berpisah, berusaha, berjuang, berkorban. Korban ada 3 kata ulama. Korban perasaan, korban harta, korban tenaga. Harta ya beli kitab, beli macam. Tenaga ngantuk dilawan.
Perasaan, nah ini yang sangat banyak orang nggak lulus. Perasaan. Aduh, orang tua anak ntar sama siapa ya? Seton itu, seton. Aduh, ibu bapak saya gimana ya? Seton. Aduh, teman saya ntar kalau saya menyendiri nggak ada yang senang. Seton. Ente mau berbakti sama orang tua syaratnya alim. Mustahil orang bisa berbakti kepada orang tua kalau dia nggak berilmu, nggak bisa. Kenapa? Sumpek di rumah. Tahu nggak orang tua itu setiap hari? Kalau antum nggak punya ilmu sabar, nggak bisa betah. Kalau antum nggak punya ilmu sabar, sabar itu dicari keilmuannya. Nggak bisa mujahadah, nggak bisa khidmat sama orang tua. Lama-lama bosan juga di rumah ya. Awalnya pas di pondok pingin ketemu orang tua. Hari pertama alhamdulillah peluk semuanya. I love you tuh. Cipika semuanya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Disuruh ini, disuruh sana. Waduh, kapan balik pondok ya? Waduh. Itu baru seminggu 2 minggu liburan. Gimana kalau saya bisa seumur hidup sama orang tua? Ilmu, makanya perasaan itu paling solid. Iya, 3 bentar lagi. Al-faslus salis, al-istiqamatu. Nah, yang ketiga al-istiqamah wa husnul khatimah. Istiqamah dan husnul khatimah. Husnul apa? Husnul baik, khatimah akhirnya. Khatimah itu penutup. Dan baik penutupnya. Makanya setiap khutbah apa ya? Ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la tamutun. Nah, ini perjuangan kita, wala tamutun, jangan mati ya. Wahai orang-orang mukmin, jangan mati, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali kamu muslim. Ini perjuangan kita. Perjuangan kita ada 2. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna. Takwa sama Allah. 1, berjuang. Wala tamutunna, jangan mati. Mati itu pasti, kullu nafsin za'iqatul maut. Cuma wala tamutunna illa, kecuali antum muslim. Jangan mati kecuali antum muslim. Itu yang kita perjuangkan yang 2 ini. Bertakwa sama mati dalam keadaan muslim. Terus al-ibratu bil khawatim, pelajaran. Al-ibrah itu pelajarannya. Bil khawatim adalah di akhir, di penutup. Bukan siapa yang perhatian, bukan siapa yang duluan cetan, tapi siapa yang mengajak ke pelaminan. Bil khawatim. Udah capek pagi, siang, sore, malam, waduh. Kau titipkan dia jadinya. Al-ibrah bil khawatim, yang akhirnya. Banyak orang kafir sampai umur 60 tahun. Umur 60 mu'allaf. Islam, dakhal jannah. Makanya kita nggak tahu siapa. Makanya Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam amal kebaikan sekecil apapun. Jangan remehkan kebaikan. Kenapa? Bisa jadi itu ridho Allah di sana. Sekecil apapun. Walaupun cuma bantu semut. Sekecil apapun. Jangan pernah remehkan. Terus Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam kemaksiatan. Sekecil apapun jangan remehkan namanya kemaksiatan. Karena mungkin bisa jadi Allah ridho. Dan Allah menyembunyikan kekasihnya di dalam hamba-hambanya. Kita nggak tahu siapa kasih Allah di sini. Kita nggak tahu. Paham? Kita nggak tahu akhirat kita kayak gimana. Kita nggak tahu. Bisa jadi yang di samping antum itu kekasih Allah. Depan antum kekasih Allah. Belakang antum kekasih Allah. Nah, bagaimana seandainya sekarang antum menyakiti kekasih Allah? Orang tua kalau anaknya disakiti dia pertama. Seorang penjaga cinta kalau dia disakiti orang yang dicintai udah harta nyawa langkahi dulu musuh saya. Langkahi dulu mayat saya. Paham? Antum sakiti kekasihnya Allah, makanya jangan sakiti meremehkan siapapun. Kenapa kita nggak tahu di mana kekasih Allah? Al-ibrah bil khatim. As-sibaq lam yantahi ba'd. Perlombaan belum selesai sama sekali. Ingat ini belum finish. Paham? As-sibaq, perlombaan, pertandingan lam yantahi, belum selesai. Ba'du, sama sekali lam yantahi ba'd. Ana Ustaz lam akul ba'd, belum makan sama sekali. Lam ashrab ba'd, belum minum sama sekali. Kenapa? Karena finishnya itu tamutunna illa wa antum muslimun. Finishnya itu. Paham? Antum mau jadi ustaz, mau jadi kiai, jadi orang bermanfaat, itu belum khawatim, belum finish. Kapan finishnya? Kalau antum mati husnul khatimah, itu finishnya. Itu semua proses semua. Ya bunayya, hifdzuka lil Qur'ani fi syababika, ya wahai anakku, hifdzuka, hafalanmu lil Qur'an, untuk Al-Qur'an, fi syababika, di waktu mudamu, huwa bidayatun qawiyah.
adalah pemulaan yang kuat. Karena semuanya udah fresh, semuanya bisa fokus, nggak mikir macam-macam. Walakin al-ibratu laysat biman sabaq. Ini ada nih. Al-ibrah pelajarannya laysat biman sabaq, bukan siapa yang mendahului, siapa yang duluan fil bidayah di awal, siapa yang mendahului di awal, fil bidayah di awal. Bal biman sabata fin hatta nihayati. Bal akan tapi biman siapa orang sabata yang tetap hatta nihayati. Bukan siapa yang duluan, tapi siapa yang bertahan sampai akhir. Makanya jangan pikir fokus ke Al-Quran, fokus ke murojaah. Jangan pikirkan yang macam-macam. Allah akan kasih. Kam min hafidhin nasiya, berapa banyak orang ngafal Al-Quran lupa. Dulu dia ngafal mujahadah, sekarang udah enggak mujahadah kayak dulu. Dulu murojaahnya luar biasa, sekarang enggak. Sekarang yang dilihat sama Allah, dulunya proses, sekarang. Wa kam min abidin intakasa, dan berapa banyak orang abid, seorang hamba yang beribadah intakasa, berbuat tidak baik. Terbalik intakasa, kayak intakasa, terbalik inakasa. Dia taat salatnya, cuma di ujung hayatnya na'udzubillahi min dzalik. Wa kam min salihin, dan berapa banyak orang saleh baik khutima lahu bisu'il khatimah wal iyadu billah. Min salihin, wa kam berapa banyak min salihin dari orang-orang saleh khutima lahu, ditutup baginya bisu dengan sesuatu yang jelek. Wal iyadu billah. Semoga Allah melindungi kita. Al istiqamatu hiya a'zamu karamatin. Istiqamah paling agung, paling besarnya kemuliaan. Dari mana sumbernya istiqamah? Dari mana? Bagaimana cara kita biar istiqamah? Satu, orang istiqamah itu adalah syaratnya harus ada hubbu, ada cinta. Paham? Orang kenapa menunggu setia? Karena dia masih ada cinta, ada harapan. Kenapa dia bertahan? Masih cinta. Kenapa dia menunggu? Cinta. Kenapa dia sholat sampai akhir hayat? Cinta sama Allah. Saya nunggu kapan nih husnul khotimah saya. Saya menunggu kapan saya mati ini saya dalam keadaan sholat. Saya nunggu kapan saya mati dalam keadaan mengaji Al-Quran. Karena tanpa cinta orang gak bisa istiqomah. Ntar malam main Real Madrid lawan apa, Barca lawan apa. Pecinta bola malamnya jaga. Pasti gak tidur malam. Kenapa? Cinta. Makanya kita belajar dari sana. Makanya cintailah bila patah hati, obatnya adalah jatuh cinta lagi sampai engkau mencintai sang ilahi. Itu katanya. Antum belajar sebagaimana engkau cinta sama dunia, engkau cinta sama bola, engkau cinta sama akhirat. Pecinta-pecinta bola itu kalau jam 2 enggak penting jam 2-nya, yang penting jam 2 main. Apakah jam 2 nonton langsung di depan TV, jam 2 enggak, setengah 2 standby, jam 1 standby. Nontonnya jam 2 standby jam 1. Itulah istiqomah. Udah orang cinta itu. Ini cinta mau ngafal, cinta mau sholat, sebelum datang waktunya udah standby dulu. Itu cinta. Makanya nggak ada yang bisa mengalahkan cinta. Kemarin apa definisi cinta? Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu kepada sesuatu membuat engkau tuli dan membuat engkau buta. Nggak lihat jam, nggak dengar nasihat. Jangan nasihati orang yang lagi di mabuk cinta. Kenapa? Karena cinta itu bukan tentang kata-kata. Cinta itu adalah rasa. Dan rasa tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena terlalu miskin kata-kata itu untuk mengungkapkan rasa yang ada di dalam dada. Makanya kecap bangau, rasa tak pernah bohong. Itu kayaknya. Rasa. Antum bisa nggak? Durian enak gimana? Enak pokoknya. Kayak apa? Dia udah makan ayam enak. Kalau gitu ayam kayak durian? Enggak. Ayam tuh enak. Kayak gimana? Ya ayam enak. Durian enak. Bakso enak. Coto enak. Kalau gitu sama rasanya? Enggak. Itulah rasa. Enggak bisa diungkapkan. Cuma bisa dirasakan. Sama orang yang lagi mabuk cinta, enggak bisa. Antum nasihati enggak bisa. Kenapa? Antum enggak merasakan, dia merasakan. Dia senyum-senyum sendiri. Padahal enggak ada yang ciluk bak. Yang bilang ciluk bak enggak ada, senyum-senyum sendiri. Kalau anak kecil senyum-senyum bisa pasti ada ciluk bak, ada yang lihat. Kalau dia diam-diam senyum sendiri.
Kenapa? Antum nggak pernah mengenal namanya rasa. Dan itu yang mereka para ulama punya rasa, kita nggak punya rasa itu, nggak bisa diungkapkan. Seandainya antum bilang, waduh, anak cinta banget, anak rindu banget, bucin, kata orang bucin. Memang, Pak, cinta itu bucin. Paham? Cinta itu bucin. Paham? Akan membuat orang tuli dan buta, itu cinta. Memang itu cinta. Makanya mau istiqomah harus ada cinta. Dari mana lahir cinta? Dari keindahan. Pasti ada sisi. Makanya cantik itu relatif. Kalau menurut A plus. Kalau bagi teman antum, C min, D min ini. Selera antum belum tentu sama dengan selera teman antum. Kenapa? Cinta itu relatif. Kenapa? Karena antum melihatnya dengan hati, dia dengan mata. Orang yang jadi cinta itu dilihatnya dengan hati. Nah, intinya ada sisi keindahannya. Sama. Ini gimana cara kita mencintai akhirat? Gimana cara kita mencintai Al-Quran? Karena itu cara kita biar istiqomah. Kalau nggak ada cinta, sulit istiqomah. Sulit. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Gali apa keindahan Al-Quran. Gali dalam hati kita kebaikan-kebaikan Allah. Al-insan abdul ihsan. Manusia itu hambanya kebaikan. Masa sama orang aja kita respect, sama orang aja kita senang kalau dikasih. Masa sama Allah nggak senang, sama Rasul nggak senang, sama Al-Quran nggak senang. Makanya cinta. Istiqomah itu syaratnya apa? Cinta. Istiqomah itu rumusnya adalah cinta. Makanya kenapa engkau bertahan setia? Karena cinta. Masih ada harapan. Paham? Kenapa nonton walaupun kalah tetap nonton, tetap nunggu. Walaupun istilahnya klub bolanya paling rendah di bawah, tetap ngikut. Kenapa? Setia. Istiqomah. Cinta. Paham? Itu rumusnya. Aduh, jam 3 istiqomah nih. Bada qalil. Terus antawalla mutamasikan, senantiasa bermutamasikan apa? Mutamasikan bertahan atau berpegang teguh, tamassaku. Berpegang teguh bihadzal mushaf, senantiasa dimanapun dan kapanpun peganglah mushaf antum. Artinya seorang penuntut ilmu nggak boleh batal wuduknya. Kalau batal wuduk lagi. Bukan kalau wuduk batal lagi. Kalau batal wuduk lagi. Sampai kapanpun antum butuh ngaji bisa ngaji. Dan ingat sekali-kali murajaah melihat Al-Quran. Lihat biar kita tahu tulisannya. Karena melihat Al-Quran juga ibadah. Muhafizun ala sholatik. Nah, ini ingat nih. Muhafizun ala sholatik, jaga sholatmu dimanapun dan kapanpun. Kalau di pondok itu biasa, kenapa peraturan? Kalau di rumah, nah itu luar biasa. Itu keimanan. Kalau di pondok itu eman, kalau di rumah iman. Eman ya. Artinya eman nggak ikut. Kalau nggak ikut, ya dilihat sama teman-teman. Dikasih takzir, dikasih ukubah. Tapi kalau di rumah iman yang main. Allahu Akbar. Pernah nggak antum lari di rumah kayak lari di sini ketika azan? Pernah nggak? Kalau pernah, insya Allah seminggu antum kayak gitu terbang terus ke masjid itu. Diangkat jadi kasihnya iman. Kalau di rumah itu iman, paham? Kalau sekarang nggak maksiat, nauzubillah min dzalik, ya nggak ada fasilitasnya. Nggak bisa. Kalau di luar ada motor, bisa kemana-mana, ada HP, ada TV, ada teman, banyak. Di sini ada teman yang ngajak yang macam-macam, nggak ada. Kalau di rumah, terus godon libasoroka, menutup pandanganmu. Nah, istiqomah itu bukan hanya aja ngaji dan sebagainya, ini istiqomah juga. Terus hatta ya'tiyaka malakul mauti, sampai datang kepadamu malakul mauti, malaikat pencabut nyawa. Wa anta ala zalika, dan kamu ala zalika atas hal tersebut, istiqomah ngaji. Hadza huwal fauzul mubin. Inilah yang fauz apa? Fauzan. Fauzan itu artinya kemenangan, mubin yang nyata. Siapa orang sukses di dunia? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Terus faman zuhziha apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Itulah orang sukses.
Zuhziha, yang dihindarkan. Siapa yang dihindarkan dari neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata, dan dimasukkan dalam surga, faqad faz. Itulah orang sukses sebenarnya, bukan yang punya apa-apa di dunia. Sukses itu ketika udah masuk surga. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab, al-istirahah fil qabri. Istirahat itu di kubur. Istirahat itu di kubur. Istirahat besok, bukan sekarang. Makanya bayangin udah. Karena kenapa udah cinta, rasa. Kita nggak bisa. Kok bisa ya sahabat gitu? Kok bisa tabiin gitu? Kok bisa? Rasa. Kita belum merasakan. Kalau menikmatinya rasa, aduh luar biasa. Terus al-khawfu, terakhir, al-khawfu min su'il khatimati da'bus sholihin. Khawfu, takut min belum. Qala ta'ala amiran nabiyahu ashabahu, Allah berfirman menyuruh nabinya dan sahabat-sahabat nabi, fastaqim, istiqomahlah, kama umirta, sebagaimana yang disuruh. Ingat, bukan kama turid, sebagaimana yang kamu mau, tapi sebagaimana yang kamu disuruh. Disuruh A, B, C ngikut, bukan ana urid hakadala. Fastaqim kama turid. Wa man taba ma'aka, dan orang yang bertobat bersamamu. Wala tatghaw, dan jangan melampaui batas. Ini terakhir. Al khaufu min su'il khatimah. Al khaufu al-ana wa gadan. Kalau besok ini bisa kayaknya pagi aja, biar siang istirahat. Al khaufu min su'il khatimah, khauf dari min, su jelek, khatimah penutup. Da'bus salihin, kebiasaan orang-orang soleh. Da'bu itu apa artinya? Kebiasaan. Makanya kada'bi ali fir'aun, kada'bi, seperti kebiasaan. Alif kada'bi, ka itu seperti, misla, da'bi, da'bun, kebiasaan. Kana Sufyan al-Thawri amirul mu'minin fil hadis yabki tiwalal lail. Sufyan al-Thawri seorang amirul mu'minin fil hadis, bayangin, amirul mu'minin, terus fil hadis yabki, menangis, tiwal lail, sepanjang malam, tiwa sepanjang, lail malam. Wa yaqulu akhafu, saya takut. An uslaba, dicabut, direnggut. An uslabal imanu, direnggut, saya direnggut. An uslabal imana, saya direnggut keimanan saya indal maut, ketika mati. Aduh. Ya bunaya, al khauf, takut, min su'il khatimah, dari jeleknya akhir, laisa ya'san, bukan putus asa, bal huwa waqudun, akan tetapi takut mati su'il khatimah itu adalah bahan bakar yang membuat kita tetap istiqomah. Yaj'aluka daiman, yang menjadikan kamu daiman, selalu fi, dalam halati yaqadhatin, dalam keadaan sadar. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun idza matu intabahu, manusia itu tidur semua, idza matu intabahu, kalau mati baru dia sadar. Ya Allah, ternyata dunia itu sementara, ternyata akhirat itu nyata kalau udah mati. An-nasu niyamun, sekarang manusia itu lagi tidur semua. Idza matu intabahu, kalau mati, aduh udah selesai ternyata. Aduh udah mati ternyata, baru sadar. Ternyata surga ada, ternyata neraka, ternyata azab. Ya Allah, mau sholat nggak bisa. Ya Allah, mau ngaji nggak bisa. Mau murojaah nggak bisa. Kalau udah mati nggak bisa. Nggak ada orang sholat, nggak ada orang murojaah, nggak ada duha, nggak ada tahajud, nggak ada semuanya. Kalau udah mati, di surga sama. Makanya mumpung di dunia, capekkan di dunia. Mumpung di dunia. Kenapa? Kalau udah mati nyesal. Ya Allah, mau ngaji satu surah nggak bisa, satu halaman nggak bisa, satu ayat nggak bisa. Seandainya pun bisa, nggak dianggap ibadah karena udah selesai. Ibaratnya orang main bola nih, babak 1, babak 2 injury time, prit udah selesai. Ada orang nyetak gol 100 kali, nggak dianggap, udah selesai. Prit, skor 0-0. Ada orang 1, 2 nyetak gol, nggak dianggap, diketawain sama orang. Kenapa? Tadi kenapa nggak cetak gol? Babak 1, babak 2. Udah dikasih di dunia, kenapa nggak ibadah? Kenapa nggak dimurojaah? Sekarang mati, lihat surga, lihat neraka baru. Makanya capekkan di dunia. Yamna'uka minal iktiror, mencegahmu dari tertipu. Ingat, takut su'ul khatimah itu mencegah kita dari tertipu dengan amal ibadah. Bi amalik, dengan perbuatanmu. Wa yadfa'uka, dan mendorongmu.
lil ikhlas, untuk ikhlas, fil sirri, di dalam kesendirian. Fal khawatimu, penutup atau husnul khatimah itu mirasus sawabiki, adalah warisannya orang-orang terdahulu. Warisan orang-orang terdahulu apa? Mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita pertahankan. Semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Man asya ala syai'in mata alaih. Man asya, barang siapa hidup asya ala syai'in, atas sesuatu, mata alaih, dia akan mati dalam. Yang hidupnya maksiat, mati maksiat. Yang hidupnya taat, mati juga taat. Makanya semuanya itu disembunyikan. Kenapa? Biar kita persiapan setiap hari. Mempersiapkan yang namanya kematian, murojaah, ngafal itu persiapan untuk bertemu sang kekasih, persiapan untuk mendapatkan kenikmatan di dunia dan di surga. Makanya ngafal itu bukan hanya hafalan, bukan hanya setoran, tapi juga ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah